Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita Milik TV, medianya umat. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membawakan informasi yang teraktual, terupdate, dan terpercaya. Kembali lagi bersama saya, Nisawati. Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Ketapang tahun 2022 di ruang rapat kantor Bupati Ketapang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Kegiatan ini dibuka oleh staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Pemirsa Milik TV, mari kita simak berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Ketapang tahun 2022 di ruang rapat kantor Bupati Ketapang Rabu 10 Agustus 2022. Rapat diikuti oleh Bank Indonesia, Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Bank Kalbar Cabang Ketapang, dan OPD anggota TP2DD Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dibuka oleh staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Junaidi Firawan. Mengawali sambutannya, Junaidi berharap agar rakor yang diselenggarakan tersebut dapat mendorong bagi peningkatan label dari indeks PTBD maju menuju digital dan meningkatkan pelaporan atas aktivitas keuangan daerah yang secara berkala laporan tersebut dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. ETPD merupakan suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non-tunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Agus Kusaini sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat meminta OPD pengelola pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ketapang untuk menyediakan instrumen dan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital dengan bekerja sama dengan Bank Kalbar selaku Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD. Tujuannya untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai, pajak, dan retribusi daerah. Lebih lanjut saat diwawancarai Milik TV, Agus Kusaini menyampaikan bahwa Kabupaten Ketapang sejak Juni dalam penilaian indeks ETPD meningkat dari berkembang ke maju. Agus juga menyampaikan bahwa fungsi sistem digital adalah untuk lebih transparan, untuk memudahkan layanan yang kemudian memudahkan dalam melakukan pembukuan bagi teman-teman yang ada di pemerintah daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia ini juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan bahwa kegiatan yang dilakukan dengan digitalisasi biasanya akan menaikkan pendapatan asli daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih waktu yang diberikan. Alhamdulillah pada hari ini ada dua kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama kita ketemu dengan teman-teman TP2DD, tim percepatan digitalisasi daerah itu yang ada di sana, dan alhamdulillah pada hari ini kami melakukan rapat koordinasi TP tim percepatan digitalisasi daerah ini untuk melakukan koordinasi untuk mempercepat ETPD namanya, elektronik transaksi pemerintahan daerah. Alhamdulillah Kabupaten Ketapang sejak Juni ini dalam penilaian indeksnya, indeks ETPD itu meningkat dari berkembang ke maju, alhamdulillah. Dan kami berharap
kegiatan non tunai itu yang dilakukan oleh pemerintahan daerah itu bisa dilakukan tidak hanya pada saat dia mengeluarkan uang, tapi pada saat dia penarikan uang atau memasukkan uangnya untuk pendapatan. Jadi ada sisi pengeluaran. Alhamdulillah untuk Kabupaten Ketapang ini sudah 100% dilakukan secara non tunai ya, mohon maaf, secara non tunai yang dilakukan secara digital. Kemudian untuk dari sisi pendapatan ada sebagian ya. Untuk yang pendapatan daerah sebagian sudah 100%, tapi untuk retribusi memang persentasenya masih jauh dari ideal. Nah, inilah yang kemudian dalam rapat koordinasi yang kami lakukan ini untuk mencari solusi kira-kira apa yang bisa dilakukan secara bersama ya, baik pemerintahan daerah, Bank Indonesia, perbankan, penyedia sistem jasa layanan keuangan, ini bisa bareng-bareng untuk memberikan layanan secara digital kepada masyarakat. Nanti ada pertanyaan, ngapain sih mesti digital? Digital ini tidak hanya ikut-ikutan tren gitu ya, tapi memang digital ini ada fungsinya. Yang pertama memang untuk lebih transparan ya, yang kedua untuk memudahkan layanan, yang kemudian untuk memudahkan dalam melakukan pembukuan bagi teman-teman yang ada di pemerintahan daerah. Dan menurut survei yang kami lakukan, kegiatan yang dilakukan digitalisasi itu biasanya akan menaikkan pendapatan asli daerah. Dan harapan inilah yang kemudian moga-moga dengan adanya ETPD, proses ETPD yang dilakukan oleh kantor pusat ya, oleh pemerintahan pusat di kementerian lembaga ini bisa kita dorong di daerah. Moga-moga nanti setelah kegiatan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik, harapannya transparansi terjadi, layanan lebih mudah, PAD bisa meningkat gitu ya, dan menyebabkan pembangunan di Ketapang ini akan lebih baik. Ini harapannya, dan hari ini alhamdulillah kami melakukan koordinasi dengan teman-teman anggota TP2DD yang ada di Kabupaten Ketapang untuk membuat kegiatan lanjutan gitu ya, untuk apalagi untuk yang khususnya mengenai masalah di retribusi. Moga-moga melalui koordinasi ini persentase mengenai kegiatan digitalisasi di transaksi pemerintahan daerah itu bisa berjalan dengan lebih baik, atau saya bilang lebih kenceng lah ya, lebih banyak itu. Mungkin itu, terima kasih, mohon doanya bagi masyarakat semua, moga-moga kegiatan ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mendorong kemajuan perekonomian baik di Ketapang maupun di Kalimantan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat koordinasi ini dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Khairat sebagai pondok pesantren unggulan pertama pada Gema Ekonomi Syariah Kalbar, Gebyar Kalbar 2022. Hayat Ridhoi, Medik TV, Media Umat mengabarkan. 2022